Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bineka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, Awang Ajiwasita. Kembali lagi di Out of the Box, membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Hari ini kita akan mendiskusikan soal Tesla yang akhirnya melakukan investasi di Thailand. Nah, langsung aja kita mulai diskusinya. Kemarin diberitakan bahwa perusahaan mobil listrik Tesla melakukan investasi di Thailand. Nah, ini banyak yang mulai bertanya-tanya nih, kok nggak di Indonesia ya? Menurut Om Bob gimana ini? Ya, sebetulnya ini kan Indonesia kan terkenal banyak sekali yang namanya tambang nikel ya di Sulawesi dan beberapa daerah sana itu termasuk yang terbesar di dunia. Nah, sekarang yang lagi ngetren untuk go green yaitu supaya udara kita, dunia kita itu menjadi bersih, kan semua energi itu harus diganti yang menuju go green, hijau ya. Yaitu yang kembali ke alam, ya, di mana yang bikin polusi nggak karuan itu kan gas CO2 itu, ya. Betul. Atau kalau kita lagi bakar batu bara untuk sumber energi, lah itu asap-asapnya, debu-debunya itu kan ya bisa merusak environment-nya dunia. Maka sekarang sepakat seluruh dunia itu bahwa untuk kedepannya ini harus pakai energi tergantikan, yaitu go green. Ya, go green di sini itu adalah semua produksi energi itu nggak boleh sampai mengeluarkan racun-racun yang untuk dunia ya. CO2 nggak boleh, debu nggak boleh ya. Jadi semua itu biasanya juga dari minyak. Ya. Nah, minyak itu kan alam tuh ya, dari fosil-fosil itu kan juga bisa habis ya, jadi memang harus cepat-cepat dicari pengganti. Ya, lah pengganti yang paling hebat itu sekarang kan ada dua. Satu matahari. Jadi energi sinar matahari itu dirubah jadi energi tenaga listrik ya. Nah, ini biayanya juga sudah mahal. Ya, karena harus pakai solar cell macam-macam. Dan tidak cuma itu, energi atau listrik yang dihasilkan oleh matahari ini toh juga harus disimpan. Karena untuk dipakai kalau matahari lagi tidak muncul. Betul. Nah, nyimpennya pakai apa? Kan pakai baterai. Ya. Baterai yang sementara ini orang-orang kita yang tahu itu kan baterai seperti kita kalau ada handphone kan. Handphone itu sumbernya kan baterai. Ya, baterainya kalau habis dicat gitu kan. Nah, ini juga begitu. Jadi untuk menghasilkan sumber energi yang go green tadi, itu yang paling penting adalah baterai untuk menyimpan dari listrik itu. Nah, sekarang kalau lihat dari situasinya kan, pemakaian mobil yang pakai bensin itu kan banyak sekali itu. Betul, maka sekarang trennya untuk mobil-mobil yang go green itu adalah yang pakai baterai, pakai listrik. Ya, listrik bukan dari minyak tapi dari baterai. Lah, Tesla merupakan sebuah perusahaan mobil listrik pelopor di dunia. Dia punya pabrik banyak di mana-mana. Yang paling besar itu ada di Shanghai. Setelah itu dia juga punya pabrik di Texas, Amerika. Nah, kemarin itu Tesla ya itu dijadikan sasaran utama agar dia mau berinvestasi di Indonesia. Ya, suara-suara mengajak Tesla untuk investasi di Indonesia itu sudah 3-4 tahun ini ya. Memang sempat hot ya. Dan suaranya sudah didengung-dengungkan. Tesla mau invest miliar dolar ya di Sulawesi ya. Tempat di mana nikel ada ya. Nah, itu dan kualitasnya sudah luar biasa ya. Nikel itu luar biasa, pokoknya nikelnya luar biasa, dan devisa Indonesia sekarang kan hasilnya juga banyak dari sana. Ya. Setelah Jokowi mengeluarkan instruksi bahwa tidak boleh
mengekspor bahan mentah, tapi harus melalui value added, ya. Jadi harus dirubah, ya. Jadi nggak boleh cuma pasir yang punya nikel itu yang dijual, ya, tapi harus sudah dirubah pakai smelter itu untuk menjadi nikel. Lah, kemarin ceritanya rayuan dari pemerintah Indonesia kepada Tesla ini kan sudah nggak tahu bagaimana, ya. Pokoknya fasilitas sudah ditawarin, ya, macam-macam, ya, semua sudah, ya. Dan bahkan yang terakhir kita lihat waktu Presiden Jokowi itu ke Washington ada rapat pertemuan summit antara negara-negara Asia Pasifik sama Presiden Biden, ya. Itu Presiden Jokowi bersama Luhut, ya, LBP, ya, yang sangat terkenal dengan singkatan LBP, ya. Menteri kita yang hebat itu bersama kalau dengan Menteri Luar Negeri nggak salah, ya. Itu mereka setelah ada pertemuan di Washington yang hasilnya juga bagus karena Indonesia dianggap betul-betul negara yang non-blok, ya. Jadi mengatakan tidak kepada korupsi, mengatakan tidak untuk didikte, ya. Jadi ini bagus sekali. Itu mencari waktu dipertemukan oleh Elon Musk, bos nomor 1 dari Tesla, ya. Ketemulah itu. Ini juga beritanya menjadi sangat viral, ya, karena CEO orang kaya nomor 1 di dunia ini waktu ketemu dengan Presiden Jokowi dan LBP, ya, ini ternyata pakai kaos t-shirt. Ya, bayangkan, jadi seorang paling kaya di dunia nomor 1 begitu sederhananya, ya. Tetapi pertemuannya dengan presiden kita di kantornya dia yang tidak sembarang orang bisa masuk sana, gitu kan. Ini juga satu perlakuan yang beda, yang istimewa. Nah, waktu itu Elon Musk dari Tesla itu menjanjikan bahwa dia akan mengirim tim untuk melakukan pengkajian yang lebih mendalam investasi Tesla di Indonesia. Nah, waktu rombongan Indonesia pulang Indonesia, ya semua bersorak-sorak gembira, ya. Bayangin kalau nanti jadi Tesla itu berinvestasi di Indonesia, itu berapa banyak keuntungan yang akan diperoleh Indonesia. Emang dampaknya apa aja, Om Bob? Ya, dampaknya pasti terciptanya lapangan pekerjaan. Nomor 2, Tesla diproduksi di Indonesia kan juga dijual di luar negeri. Nah, bisnis Indonesia bisa positif. Ya, di samping Tesla itu juga akan dijual di Indonesia dengan tingkat konsumsi yang besar di Indonesia dengan penduduk yang 250 juta manusia, ya. Ini kan merupakan pasar yang gede. Nah, kalau sudah diproduksi di sini harga bisa lebih murah, jadi rakyatnya diuntungkan. Setelah diekspor, ya dapat devisa lagi, ya. Nah, ini semua luar biasa, ya. Jadi nggak cuman Tesla saja di sini itu kepentingannya untuk Tesla dan kita, tapi rentetan belakangnya itu banyak. Misalnya pembuatan komponen lokalnya kan dibuat oleh Indonesia. Nah, ini juga bisa betul-betul rantai dari kejadian Tesla pabrik mobil buka di Indonesia itu bisa panjang, sangat menguntungkan. Nah, sekarang setelah dapat angin surga, tiba-tiba ini seperti ada halilintar di tengah hari bolong, ya. Siang hari bolong tuh berjeder. Ternyata tiba-tiba walaupun tim dari Tesla sudah datang di Indonesia memberi laporan yang positif terhadap Indonesia kepada bos Elon Musk, ya. Ternyata Tesla kemarin itu dapat kabar kalau membuka pabrik itu investasinya di Thailand, tetangga kita itu. Ya. Nah, kita kan jadi ngelus dada, ya. Lah, ini gimana? Ya, kan itu investnya miliaran dolar loh, ya. Itu kan luar biasa sekali dan nama Indonesia langsung meledak.
bahwa luar biasa Indonesia ini, gitu kan? Dan dengan adanya Tesla masuk di Indonesia, kemungkinan besar sekali banyak perusahaan akan masuk di Indonesia. Pertanyaannya Om Bob, kenapa Tesla nggak jadi di Indonesia ya? Ya ini semua juga menjadi tanda tanya. Bayangin, ya, cara rekrutmen dari pemerintah Indonesia itu sebetulnya sudah yang paling baik. Ya. Artinya sudah betul-betul mengerahkan semua kekuatan, ya, salesman-nya yang paling top. Ya, betul. Presiden Jokowi dan LBP itu datang di kantornya Tesla, kantor pusatnya Tesla, ketemu orang nomor 1 pemegang putusan terakhir, ya atau tidak. Ya, pada saat itu sudah kelihatan ya, 99% ya. Tapi setelah ada laporan masuk, lah kok malah di Thailand. Dan di Thailand itu udah pasti, karena perusahaannya sudah dibentuk. Kalau waktu dengan janji di Indonesia kan baru mau meninjau, baru mau ngirim orang, setelah nanti akan mendapat proposal yang bagaimana di Indonesia, baru mau datang di Indonesia, baru membentuk perusahaannya di sini secara badan hukum. Ya, jadi masih belum kan, masih kurang sedikit. Tapi di Thailand udah pasti ini, karena perusahaannya sudah tercatat di Departemen Perdagangan atau industrinya Thailand sana sudah dicatat. Kalau ini sudah dibentuk. Dan ini banyak orang yang mengaminin ini pasti terjadi di Thailand. Nah, sekarang pertanyaannya mengapa? Ya. Nah, banyak analisa ya dari orang ahli-ahli ya. Nah, kita ngutip aja dari mereka lah ya, yang ahli-ahli itu ngomong apa ya. Ternyata bahwa mereka mengatakan Elon Musk, orang nomor 1 dari Tesla ini kan bukan orang yang nekat. Yeah. Nekatnya dia itu penuh dengan perhitungan. Dengan kehati-hatian. Ya memang waktu Presiden Jokowi sama LBP datang ke sana itu memberi jaminan yang luar biasa. Ya, tetapi Elon Musk ini kan dia harus hati-hati karena nasib miliaran dolar itu kan. Betul. Dan akhirnya dia memikir secara jangka panjang. Ya, jadi seorang yang bisnis yang tulen, bisnismen sejati, itu kan nggak cuman emosi saja. Siapa yang pernah datangi Elon Musk di kantor Tesla pusat Amerika sana, yang pangkatnya lebih tinggi dari Jokowi, presiden kita, atau LBP, ya kan? Nggak ada, ini yang paling besar, yang paling tinggi. Berarti dari segi itunya itu sudah luar biasa. Ya, tetapi kenapa orang nomor 1 di negara terbesar penduduknya di dunia nomor 3 ya, itu kok sepertinya kok dianggap agak bagaimana ya, sudah hampir jadi kok menjadi batal. Itu kan pasti ada sesuatu yang luar biasa. Nah, analisa-analisa dari jago-jago pakar-pakar kita itu ada yang ngomong bahwa investasi bisnis di sebuah negara itu nggak bisa cuman dilihat dari sisi berapa besar keuntungan yang harus diperoleh, berapa besar keuntungan yang bisa diperoleh. Ini kan selalu kalau orang investasi itu pasti kepengen return kan. Betul. Ya. Bukan departemen sosial bagi duit kan, bukan lain ini ya. Ini investasi harus kembali, harus untungnya berapa, returnnya berapa. Ya, nah seorang pengusaha yang betul itu harus melihat juga risikonya. Memang ya risiko itu kemarin udah dijanjiin sama rombongan presiden yang ke sana bahwa ini relatif tidak ada risiko. Wah, risk free. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Ini yang ngomong pakar-pakar ya, bahwa dia menilai bahwa Indonesia itu dalam segi kestabilan sosialnya itu kalah stabil dengan di Thailand. Nomor 1, di samping pasti Thailand itu industri mobilnya kan sudah lebih baik daripada Indonesia.
Ya, di sana itu banyak sekali mobil-mobil yang diproduksi di Thailand. Yeah. Seperti di Indonesia itu beberapa mobil-mobil Jepang itu kan diimport dari Thailand, bukan dari Jepang, karena Jepang bikinnya pabrik di Thailand. Nah, sekarang satu itu, jadi infrastruktur untuk pembuatan spare part mobil, ya, untuk membuat komponen-komponen lokal itu di Thailand sudah siap, udah berpengalaman, terbukti baik. Itu menjadi salah satu faktor ya. Tapi faktor yang tidak kalah pentingnya itu adalah kestabilan sosio-politiknya di sana itu lebih oke. Ya, Indonesia kita ketahui sendiri, ya, pemilu yang nanti 2024 itu tahun kemarin sudah mulai panas. Betul. Ya, sekarang kan ini juga lebih panas nih, deklarasi macam-macam ini ya. Ya, jadi hiruk-pikuk soal politik ini di Indonesia rasanya banyak sekali. Ya. Nah, kalau kita lihat backgroundnya dari Elon Musk, ini yang cerita orang-orang pakar-pakar ya. Oke. Itu mengatakan bahwa Elon Musk itu orang yang juga sukanya itu nggak mau terlalu banyak urusan. Ya, jadi kemarin tuh Elon Musk itu kan satu aliran dengan partai di Amerika ya. Itu yang ternyata belakangan ini partai yang dia ikutin, yang dia dukung itu kok termasuk partai yang lagi bermasalah ya. Ya, di bermasalahnya itu adalah ternyata partai yang dia dukung itu malah kok menjadi pendukung perpecahan dan menebar kebencian. Maka dia pindah partai. Jadi dia punya karakter itu memang kepengen hidup damai. Kestabilan sosial dan politik yang enak sepanjang masa. Ya, dia nggak cocok kalau ketemu situasi yang penuh dengan perpecahan dan kebencian. Ya, kita tahulah siapa itu yang diartikan waktu di Amerika ya. Oke? Sampai hari ini itu kebencian di Amerika nggak selesai-selesai ya. Nah, dia waktu itu kebetulan sekali akan ada kejadian yang besar yang menjadi viral di dunia. Ada orang yang tidak diperkenankan masuk oleh imigrasi Singapura. Ya, kita ingat tuh. Ya, dan kebetulan orang yang ditolak itu juga sepertinya tidak puas kalau ditolak, sehingga dia mengeluarkan pendapatnya atau situasinya dia itu dia upload ke media sosial ya. Ke IG atau apa itu, Instagram. Sehingga itu disamber sama orang-orang yang mempunyai kepentingan yang lain, dijadikan viral. Jadi kejadian seorang yang ditolak masuk Singapura ini dibikin bluffing, ya di-bluff supaya besar urusannya, sehingga seluruh dunia tahu. Dan bahkan pemerintah Singapura kan dipaksa, semacam ada desakan ya, untuk memberikan statement kenapa orang tersebut kok ditolak di Singapura, nggak boleh masuk sama imigrasi Singapura. Yang umumnya itu adalah hak dari sebuah negara untuk tidak menyatakan alasan kenapa seseorang itu ditolak. Betul. Nah, tapi sepertinya pemerintah Singapura ini ya karena tetangga kita ya didesak-desak gitu, baik oleh oknum-oknum maupun oleh ada beberapa anggota DPR kita yang juga mendesak-desak. Ya, ada demo juga di Jakarta maupun di Pekanbaru, Medan, mana itu ya, konsulat jenderalnya. Nah, itu terpaksa kan ngomong apa yang terjadi sesungguhnya kok ditolak. Ternyata alasan dari pemerintah Singapura atau imigrasi Singapura tidak mengizinkan orang tersebut masuk kan gara-gara dia sebagai seorang penceramah. Ya, Indonesia itu kan negara religius ya. Banyak sekali orang-orang religius yang luar biasa lah pokoknya ya. Itu kan dianggap bahwa orang tersebut itu di dalam ceramah-ceramahnya itu
ada unsur-unsur kebencian, pemecah belah. Ini viral seluruh dunia. Nah, para pakar ahli yang menganalisa kenapa Tesla tidak jadi di Indonesia ini mencoba menarik garis merah dengan kejadian ini. Kan ini waktunya berdekatan dengan negosiasi atau permintaan dari presiden kita ke sana. Terjadilah apa yang sangat kita sesalkan itu. Batal masuk di Indonesia. Nah, jadi sebetulnya hal ini harus betul-betul ya menyadarkan kita bahwa kalau kita ingin mengajak orang-orang untuk berinvestasi di Indonesia, Indonesia luar biasa. Sumber daya alamnya, SDA-nya itu begitu luar biasa. Ya, penduduknya juga banyak, marketnya juga gede. Tetapi kalau untuk mengajak orang berinvestasi di Indonesia, nggak bisa hanya tergantung dari pemimpinnya. Pemimpin kita ini, Presiden Jokowi sama LBP, ini betul-betul kalau dari kacamata marketing atau sales ya, ini luar biasa. Ini orang marketing, orang salesman yang paling top tuh ya mereka itu. Tapi kenapa kok gagal? Ini harus menyadarkan kita bahwa di dalam mencapai tujuan itu nggak bisa hanya frontlinernya itu yang hebat seperti pemain sepak bola. Ya, PSSI kita ini gimana? Gagal lagi di Asian Games ya. Itu nggak cuma mengandalkan penyerangnya, tapi kan backnya itu harus kuat, sayapnya harus kuat, kipernya juga harus oke, baru bisa memenangkan. Ini juga begitu. Kalau presidennya dan LBP itu sudah dianggap luar biasa, staf-staf ring 1 itu sudah luar biasa, visinya bagus ya kan, tetapi implementasinya di bawah, unsur-unsur lain yang menjadi pendukung agar supaya orang mau investasi di sini itu enggak beres. Ya, banyak lubang-lubang atau sembalan-sembalan itu di mana visi atau produk-produk hukum dari ring 1 ternyata pelaksanaannya di bawah itu tidak lancar. Ya, itu mengakibatkan orang mau investasi di sini jadi ragu-ragu. Daripada ragu-ragu, kok ada negara lain yang bagus. Terbukti selama ini oke. Ya udah. Kenapa tidak di sana? Toh tidak harus di Indonesia, banyak pilihan. Kecuali seluruh dunia itu nggak ada yang bisa menerima investasinya Tesla, ya mungkin ya Indonesia boleh aja, pasti dipilih kan. Ternyata kejadian ini kan sudah banyak ya. Dulu waktu 20 tahun yang lalu itu yang sedang rame-ramenya Silicon Valley, Indonesia juga kepingin waktu itu menjadi sasaran untuk lembah silikon ya. Itu ternyata milihnya di Kuala Lumpur. Sekarang nikel Indonesia yang luar biasa nomor 1 di dunia ada di Sulawesi, ya, dan sudah ada smelter dari Tiongkok yang buat di sana. Itu ternyata juga masih menimbulkan masalah dengan orang investor lain yang cukup gede yang meragukan. Ya, kan kalau kita introspeksi, kita lihat di belakang. Soal tenaga kerja. Itu selalu yang dihembus-hembuskan tenaga asing nanti. Tenaga asing terutama dari Tiongkok ya. Itu nanti itu ternyata bisa tentara itu. Wah, ternyata itu banyak sekali nanti akan menjadi menjajah Indonesia. Itu kan suara-suara itu keluar semua. Nggak cuman begitu kan. Kemarin ada kejadian juga di Sulawesi. Ya, itu ada buruh dari asing, dari Tiongkok. Ya, tenaga ahli ternyata ada masalah sampai terbunuh. Ini semua kan cepat menjadi viral.
orang-orang pengusaha itu, investor yang mau masuk di Indonesia kan hal-hal yang seperti itu kan peka banget. Sedikit-sedikit teriak-teriak. Ini ada tenaga asing. Proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung juga begitu. Jadi suara-suara yang seperti ini selalu dihembus-hembuskan dengan tujuan-tujuan yang kita nggak tahu. Tapi ini merugikan. Ya, jadi tidak boleh hal ini ditolerir. Oke, tapi kalau memang suara-suara seperti itu merugikan Om Bob, lantas apa yang harus kita lakukan ya? Ya, makanya kita kan dikatakan, ya, kita itu udah banyak sekali kok ini orang ngomong, ya kita itu nggak bisa hanya menggantungkan Superman, tapi harus super team. Oh iya. Nah, lah Indonesia ini Superman-nya sudah ada, tapi tim yang mendukung ini yang tidak bekerja dengan baik. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh orang lain yang bukan pimpinan-pimpinan penting, ya, yang bukan key person, itu tidak mendukung apa yang akan dilakukan oleh presiden kita. Ya tidak semua ya, ada yang tidak dukung, tapi yang tidak dukung ini banyak ngomongnya. Ya, juga media-media yang ada di Indonesia ini sepertinya, maaf, ya aneh-aneh juga. Ya. Dan banyak oknum-oknum yang memakai teori dari Amerika, mantan presiden itu, Trump. Ya, pada saat dia kampanye untuk menjadi presiden kan selalu mengatakan sesuatu hal yang hari ini boleh dikatakan sebagai fake news, berita bohong, tapi yang diberitakan terus-menerus oleh medianya dia. Jadi orang lama-lama jadi percayalah bahwa itu yang betul, padahal itu nggak betul. Nah, mungkin oknum-oknum di Indonesia ini juga begitu. Jadi membuat isu-isu yang tidak betul tapi dihembus-hembuskan terus-menerus. Baik melalui media-media mainstream yang terpengaruh. Aku nggak ngerti ya. Katanya kemarin ada isu yang terpengaruh ya. Jadi naskahnya secara terang-terangan ya terus disiarkan aja, dimuat aja ya. Juga media-media sosmed itu banyak sekali yang sudah seperti itu. Dan memang itu dibayar. Nah itu, ini yang bahaya. Berita tidak betul, fake news, itu diberitakan berulang-ulang, itu bisa mengakibatkan orang nganggap bahwa itu yang terjadi dan betul. Ini juga dulu dipakai teori Nazi sama Jerman ya. Hitler tuh juga pakai teori itu. Presiden Trump dulu juga pakai ini katanya ya. Nah sekarang ini di Indonesia kelihatannya mulai. Akibatnya kita kena. Ya, jadi berita yang tidak betul disiarkan berulang-ulang, diteriak-teriakkan terus, dan diliput oleh media-media mainstream, televisi dan koran yang enggak seperti itulah ya. Itu terjadilah akibatnya Tesla nggak jadi masuk. Oke. Tapi Tesla nggak masuk kan juga banyak perusahaan lain, Om Bob. Ya itu. Kalau kita mau menutupi kesalahan kita ya begitu. Wah, kita juga nggak tergantung sama Tesla. Nggak ada Tesla, ada yang lain. Oh, ada Samsung, ada LG. Wah, pokoknya ada banyak perusahaan Korea yang mau masuk di tempat kita. Oh ya, nggak perlu Tesla, nggak apa-apa. Ya boleh aja ngomong gitu. Tapi memang ada kan perusahaan yang mikir jangka pendek untuk berinvestasi di Indonesia. Ada juga yang berpikir jangka panjang untuk investasi di Indonesia. Ya, kita tuh bahagia kalau yang investasi di Indonesia itu adalah pemikirannya jangka panjang. Jadi bukan hit and run. Ya, sekarang misalnya trennya di Indonesia itu lagi butuh mobil kecil listrik misalnya ya. Ya udah kita bikin aja. Tujuannya supaya jual mobil di Indonesia. Untung mungkin kalau nanti udah nggak untung dia udah
pabriknya ditutup aja. Itu bisa begitu loh ya. Ini kan pemikiran-pemikiran seperti itu. Tapi kalau yang punya jangka panjang, bahwa dia mikirnya global, kalau saya punya investasi di Indonesia, maka saya akan membuat perusahaan ini bila perlu 100 tahun, 200 tahun ada di Indonesia terus berproduksi dengan bagus, sesuai dengan keinginan zaman, di mana dia membutuhkan tenaga-tenaga kerja yang siap untuk dididik. Jadi menyerap penduduk Indonesia untuk bisa jadi tenaga kerjanya, dilatih keterampilannya, supaya bisa meneruskan perusahaan ini. Itu jangka panjang. Tapi kalau perusahaan-perusahaan jangka pendek, ya dia nggak mau seperti itu. Terus itu contohnya apa, Bob? Ya, kalau kita yang paling gampang melihat contoh itu adalah sekarang. Ya, Indonesia kalau lagi gembira, ya, itu banyak investasi yang masuk triliunan. Yeah. Ya, tapi juga dalam waktu yang singkat mencabut. Ya, kalau gejala Indonesia kurang menguntungkan, langsung investasinya dicabut. Yeah. Tapi kalau lagi menguntungkan, langsung investasinya masuk. Itu tuh sebetulnya apa? Itu investasi secara sekuritas, secara keuangan. Jadi kita tuh sangat rugi kalau investasi dari asing masuk di Indonesia itu hanya melalui bursa saham, Indonesia Stock Exchange. Jadi kalau Indonesia lagi menguntungkan, dia beli saham-saham di Indonesia. Hebat, sehari 1 triliun, seminggu 10 triliun. Itu kita sudah sorak-sorak gembira. Hebat ini, Indonesia dipercaya sehingga investor masuk. Ternyata masuknya tuh industri yang saham-saham itu yang jual saham. Bukan real nanem uangnya di sini. Tapi nanemnya di sekuritas saham. Begitu Indonesia goncang sedikit, ada kegoncangan, investor tarik uang itu. Indonesia dapat apa? Nggak dapat apa-apa, harga saham anjlok, blang, orang kaya menjadi miskin, jadi berkurang kayaknya. Ya. Sebetulnya Indonesia dibutuhkan yang real investor, faktor yang real. Buka pabrik, ya, buka industri sama ya, buka pabrik ya. Dunia perdagangan masih boleh buka retail itu, penanaman modal, kelihatan yang secara fisik. Kalau investor di bursa saham itu, waduh, sekarang invest besok cabut bisa. Iya, betul. Ini justru harus dimengerti. Jadi kita jangan bangga kalau orang invest di Indonesia itu karena hanya beli saham. Saham yang masih murah, mana itu yang gocap-gocap itu, ya kan? Terus dibeli. Baru dibeli digoreng, naik, dijual, dia cabut. Indonesia dapat apa? Justru yang dipentingkan yang begini. Yang berani bangun smelter, itu berarti negara tersebut, investor tersebut mikir jangka panjang, ini yang baik untuk Indonesia. Malah sekarang kalau ada investor bangun smelter, ya itu tadi itu loh, teriak-teriaknya, hati-hati tenaga asing, hati-hati asing. Ini kan nggak bener. Jadi harusnya gimana, Bob? Ya itu, Indonesia kan negara demokrasi, tapi jangan kebablasan. Kalau ada orang ngomong tidak betul dan itu menyesatkan dan merugikan negara, itu ya harus diadili, ditangkap. Ya tiru saja negara-negara yang seperti itu. Misalnya Singapura. Kan aman Singapura. Ya. Terus ini kemarin yang lagi rame ini, teroris ini. Ya, yang lagi ditangkap oleh Densus 88 maupun polisi ya, yang mendeklarasikan yang agak bertentangan dengan negara, macam-macam itu. Ya, teroris. Itu ternyata
bahwa aparat kita mengalami kesulitan karena dasar penangkapannya apa? Karena takut nanti kalau sudah ditangkap melanggar hak asasi. Jadi ini semua untuk menjadi Indonesia itu nanti berjaya tahun emas tahun 45 tadi itu tidak sekedar pemimpinnya tok, tetapi sistemnya juga iya. Perangkat-perangkat pendukung supaya membuat orang tertib itu harus benar. Jadi Indonesia diperlukan sekarang undang-undang anti teroris. Jangan terbukti teroris kayak ditangkap. Setelah meledakkan bom baru ditangkap. Oh ini teroris. Tapi betul-betul ada kejadian-kejadian yang membahayakan. Itu harusnya sudah bisa ditangkap, diselidiki, diapain. Jadi jangan ini kalau sudah terbukti baru ditangkap. Tapi kalau undang-undang di Singapura itu begitu ini ada gejala-gejala sudah ditangkap dulu. Jadi orang yang mau berbuat nekat itu nggak berani. Nggak berani. Nanti aku kena undang-undang anti keamanan itu bisa repot. Istilahnya undang-undang keamanan negara ya. Itu penting. Ya sekarang apakah Indonesia kondusif terhadap investor? Ini kan ada yang cukup kondusif karena kita punya market besar. Ya. Kita punya bonus demografi. Betul. Awas. Bonus demografi kalau tidak kita lola dengan betul malah bisa jadi bumerang. Banyak lulusan-lulusan sarjana tetapi nggak ada kerjaan, itu susah juga. Bonus demografi bisa membuat kita susah juga kalau tidak dimanfaatkan dengan pola-pola yang tepat. Ya, jadi begitu ada yang orang nggak beres, demokrasi tapi nekat tidak beres, kebablasan tadi itu, ya harus ambil tindakan. Dikasihlah perangkat hukumnya agar supaya aparat bisa bekerja lebih leluasa. Ya contoh misalnya di Singapura lah ya, itu kalau ketahuan ada orang yang pulang dari Suriah, itu bisa diinvestigasi langsung. Karena sana dianggap negara yang penuh dengan itu gitu kan. Nah sekarang di Indonesia gimana? Kembali ke masalah investasi Om Bob, kira-kira ada faktor lain apa lagi ya yang bikin investor ini jadi ragu-ragu untuk ke Indonesia? Ya, sebetulnya investor itu kalau mau investasi di mana-mana itu pasti yang dilihat adalah pertama apakah memang investasinya menguntungkan atau tidak. Betul. Ya. Nah, nomor 2 soal keamanannya gimana, ya kan? Itu kan mesti dilihat semua, ya kan? Nah, yang terakhir atau ada syarat yang lain adalah situasinya itu kondusif atau tidak, ya, dengan undang-undang macam-macam itu, ya, yang menyangkut investasi, ya, bagaimana undang-undang perburuannya, ya, bagaimana UMP-nya, misalnya begitu, ya kan? Nah sekarang kita tahu di Indonesia ini demonstrasi buruh itu seberapa sedikitnya, ya kan? Hampir setiap bulan, 2 bulan demo buruh, menuntut UMR, UMP misalnya, ya, menuntut THR, ya, terus menuntut undang-undangnya tidak boleh outsourcing, ya, tidak boleh ini macam-macam. Kejadian kalau ada yang tidak ikut demo, di sweeping supaya tetap dipaksa ikut demo. Nah kalau ini terjadi terus, apakah ini bisa menenteramkan investor? Ya, Presiden Jokowi telah menelurkan undang-undang Cipta Karya, ya, Omnibus Law. Itu disambut bagus sama investor. Tapi ternyata implementasinya macet. Sampai hari ini masih belum selesai. Ya, jadi kita anggap bahwa investor di sini itu harus mikir apakah investor itu betul-betul
dipupuk, ya. Dipupuk itu kan supaya dia bisa hidup dengan baik. Atau boleh dikatakan ini ya biarinlah, tergantung nanti whatever we be. Kita jadi ingat Korea Selatan kenapa bisa maju. Korea Selatan itu tenaga kerja di Korea Selatan tuh menjadi sangat hebat, kompetitif, tingkat kompetisinya tinggi, tingkat keuletannya tinggi. Salah satu faktornya adalah apa? Di Korea Selatan 25 tahun yang lalu, waktu itu ada presiden Korea Selatan yang akhirnya juga sekarang dia waktu itu kalau nggak salah kena masalah sehingga sudah tidak menjabat lagi ya. Itu di demo hebat-hebatan sama buruh. Karena dia mengeluarkan undang-undang anytime, setiap saat perusahaan tuh boleh mem-PHK-kan buruh. Boleh dipecat setiap saat secara sepihak. Ya, jadi kalau perusahaan sudah merasa kita tidak bisa bersaing dengan perusahaan yang lain, akan mati. Kalau tidak mengurangi karyawannya menjadi separuh misalnya, efisiensi karyawan harus ditingkatkan misalnya seperti itu, ya perusahaan itu diberi kebebasan untuk melakukan PHK. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan di Korea itu mendapatkan tenaga karyawan yang hebat-hebat. Mentalnya sudah terlatih, fisiknya terlatih, kerja mati-matian. Karena kalau nggak kerja mati-matian bisa kalah, bisa dipecat, bisa diganti orang lain. Ya kan? Tidak mengenal lelah, tidak mengenal libur yang kebanyakan. Di Indonesia ini saya terkenal negara yang paling banyak hari liburnya. Jadi kalau boleh kita jujur, di Indonesia itu termasuk yang dimanjakan. Ya, kita lihat dari pendidikan anak-anak di keluarga aja. Kalau waktu kecilnya tuh dimanjakan terus. Waktu besar rasanya kok dia kurang berhasil sebagai orang. Tapi yang di bawah waktu kecil itu tidak dimanjakan oleh orang tuanya, mengalami kehidupan yang keras. Ternyata pada saat dia dewasa, gede, menjelang tua, STW gitu ya, itu ternyata dia berhasil. You baca aja itu autobiografinya tokoh-tokoh yang berhasil di Indonesia. Pasti begitu. Waktu kecil dia bagaimana susahnya. Ya, sekarang sukses. Sekarang yang top-top zaman dulu itu penerusnya gimana? Lebih sedikit. Karena waktu kecil mereka dimanjakan. Nah, Indonesia harusnya niru Korea Selatan. Dan pemimpinnya berani ambil risiko. Ya, demo ya biarin. Waktu itu demo mengenai PHK itu kan banyak yang meninggal itu. Yang demo itu banyak yang meninggal. Jadi kalau emang benar mau niru, harusnya gimana dong Om Bob? Ya paling sedikit ditiru ya. Peraturan tuh jangan cepat-cepat berubah. Ya peraturannya begini, di demo berubah. Nggak bisa begitu. Ya jadi kejadian itu demo buruh karena itu memang merugikan buruh sekali kan. Kalau di PHK tuh satu pihak secara sepihak, merugikan buruh. Tetapi pemerintah Korea Selatan waktu itu menganggap ini satu-satunya jalan untuk memacu supaya tenaga kerja Korea itu menjadi hebat. Dia harus berani merubah nasibnya. Bukan, maaf, seperti kalau bayi itu kan disusui terus kan.
ini harus disapeh. Seperti itu. Jadi Indonesia juga harusnya begitu, harus berani seperti itu. Ya jangan drastis seperti itulah, tapi step by step. Tapi nunjukin dulu kalau ada peraturan begini, pertahankan. Oke. Jadi yang dilindungi itu dua belah pihak. Yeah. Sekarang kalau enggak kan, sekarang apa-apa ini yang diutamakan, yang itu ya. Selalu pengusahanya yang kena masalah. Nah Tesla nggak mau dong kalau dia kena masalah terus juga. Ya nanti wah repot lah. Ya itu high tech toh. Tenaga mobil listrik itu kan high tech. Nanti begini ada isu begini yang disalahkan dia gimana? Bos bilang jalan tapi di bawah sorry ya gimana? Ya jadi memang harus peraturan nggak boleh berubah-ubah. Udah dicetuskan, ya udah jangan terus di demo ganti. Tunggu dulu. Aspirasi diterima saja, tapi dipikirkan nanti bagaimana kelanjutannya. Jangan diterima langsung besok dirubah. Dan sampai di sini episode kita kali ini. Terima kasih Om Bob atas diskusinya dan terima kasih untuk kebersamaannya. Dan jangan lupa kalau Anda punya komentar, silakan dikirim melalui WhatsApp ke 0878 5590 7788. Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Anda juga bisa mengikuti Out of the Box melalui indotv.live. Sampai ketemu di episode selanjutnya, Awang Ajiwasita di Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob.